Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channel Cetak Trader. Balik lagi di analisa saham pilihan hariannya ya. Untuk besok tanggal 13 April 2022 dan akhirnya ya. Jadi kita mulai lagi aja analisa saham hariannya dan silakan kalau teman-teman ada yang ingin dianalisa sahamnya boleh request di video di bawah ini ya. Nanti akan kita coba analisa bareng-bareng di video selanjutnya seperti itu ya. Dan kita langsung aja ya. Oh ya, sebelumnya silakan teman-teman untuk subscribe, like, dan komen dulu ya, dan jangan lupa juga nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video menarik dari Tafsir dan lainnya. Ke depan pasti akan saya kasih ya satu video-video yang tentunya juga akan bermanfaat ya, nggak cuma analisa ya, yang mudah-mudahan bisa menambah insight baru teman-teman ya seputar investasi ataupun trading ya, supaya teman-teman mudah-mudahan nggak terjebak oleh suatu investasi-investasi yang mungkin ya walaupun menggiurkan gitu ya, tapi ternyata malah bisa bikin boncos di akhir seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja. Kita ke analisa IHSG dulu ya. Oke, IHSG-nya. IHSG. Ini IHSG ya. Jadi karena kemarin ya IPO ya, IPO-nya Goto ya kalau nggak salah ya. Jadi udah mulai pelan tapi pasti ya. Lanjut terus dia udah mencoba all time high-nya ya 2 hari ini. Nah, kalau saya lihat, saya perhatiin tuh kalau IPO-nya Goto ya, tadi sempat Goto juga merah ya. Mungkin karena market kapitalisasinya besar, jadi ya secara nggak langsung mungkin indeks juga agak tercermin di situ gitu ya. Jadi so far sih kalau menurut saya ya kita masih bullish ya, dan efek pemulihan ekonomi juga, dan juga pastinya COVID berkurang ya, udah mulai jadi pandemi ini udah menjadi endemi gitu ya. Dan menurut saya kita akan optimis ya, kita optimis IHSG di tahun ini membaik lah gitu ya. Jadi mungkin ada kemungkinan ke 8.000. Oke. Itu untuk IHSG-nya. Sekarang kita lanjut ke analisa saham pilihan. Yang pertama ada TAPG. Dan ini teman-teman saham-saham yang saya analisa adalah saham-saham yang masuk ke screener-nya Task Trader gitu ya. Jadi dan ini saya ambil secara random lah gitu ya. Dan ya kita lihat apakah sahamnya memang bagus atau tidak gitu ya. Nah, yang pertama ada TAPG ya. Nah, ini TAPG kalau secara garis besar ya, ini TAPG ini masih sideways ya untuk eh, untuk swing ya, swing jangka panjang gitu ya. Ini dia masih di area sideways-nya di sini ya. Nah, kalau teman-teman suka swing ya, bisa tongkrongin TAPG-nya di area sini teman-teman. Area demand-nya sih kemungkinan ya kalau bakal turun lagi ya di sini ya. Nah, bisa teman-teman bisa cicil juga di daerah sini ya. Area 660 ya, 625-nya bisa pasang SL-nya di bawah 560 itu untuk swing. Tapi kalau teman-teman mau coba ya ambil momentumnya karena komoditas juga masih cukup bagus ya, hari ini sawit itu kalau nggak salah di SMP ya, SMP sama GZCO ya, itu GZCO juga jadi menu saya kemarin di menu free saya ya, ternyata harinya arah. Nah, ini kalau teman-teman mau masuk bisa di area 680, 660-nya untuk yang fast trade ya. Bisa buang di bawah area SL-nya di bawah 630 gitu ya. Untuk ambil copet-copetannya bisa di 2-4% atau mau swing ya bisa tunggu di sini cicilan pertama ya, tadi 680, 660. Kalau dikasih lagi cicilan bawah di 590 sampai 580, buangnya SL-nya di bawah 560 ya. Targetnya untuk swing jauh bisa di 910-nya. Oke, itu untuk TAPG. Lanjut ada Wika. Nah, Wika ini sebenarnya downtrend ya teman-teman. Tapi ini kemungkinan bisa diambil momentumnya untuk fast trade ya. Ambil nanti taking profit di area resistennya. Dan ini dia lagi di area demand-nya atau area support ya. Ini cukup low risk kalau teman-teman mau ambil ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini, sorry ya.
Kalau teman-teman lihat ya, berarti ya daerah sini ya. Bentar, saya lihat dulu mana ya. Nah, ini ya. Nah, ada sini. Ini dia bikin area namanya bullish engulfing ya. Sorry ya, bullish harami, maaf ya. Bullish harami ya. Artinya ada kemungkinan reversal ya. Dan ini juga sama seperti ini ya. Nah, setelah bikin formasi candle seperti ini, ada kemungkinan dia naik nih ya. Ada kemungkinan dia naik nih ke area resistennya ya. Ini juga ada kemungkinan naik ke area resistennya. Nah, teman-teman bisa ambil momentumnya untuk fast trade boleh ya, atau ambil cuan di area sini nih, 1010 ya, sorry, 1000, 1015 nih. Ya, bisa pasang SL-nya di bawah 935, cukup menarik ya untuk ambil fast trade gitu ya. Nah, ini bisa nanti dilirik lagi kalau dia jebol dari trend line-nya gitu ya. Lanjut ada SPMA. Nah, SPMA ini ya secara midterm gitu ya, atau dari Januari dia sideways ya. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, ini sideways ya. Dan ini cukup menarik nih teman-teman. Kalau mau ambil bisa di area 695-nya, 670, bisa buang dia bawah 645-nya ya. Targetnya lumayan nih, menarik nih di area 795 sampai 850. Presinya bisa di atas 10% untuk ambil profit gitu ya. Karena dia sideways ya. Secara risk reward ratio-nya cukup menarik untuk SPM gitu ya. Lanjut ada HICE. HICE juga ya, kalau tadi teman-teman lihat di Wika ya. Nah, ini dia bikin namanya pattern ya, candle pattern bullish ya, atau bullish harami atau tweezer bottom ya. Artinya ini ada kemungkinan untuk reversal dulu ya, atau mungkin technical rebound ya. Dan ini sebentar. Nah, ini ya, dia lagi ada di area demand ini ya, secara apa namanya, jangka pendek nih. Tapi kalau misalkan dia turun jebol di area 186-nya, ya kemungkinan ini nih dia turunnya lagi mungkin bisa jadi ke area sini. Ya, turunnya kemungkinan di area 171 ya, sorry. 170, 166 gitu ya. Jadi teman-teman kalau untuk yang suka bottom fishing ini bisa menarik, bisa diambil momentumnya 2-4% atau sekitar nih kalau lihat proyeksinya ya di area 204 210 gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut itu HICE tadi. Yang selanjutnya adalah ILS. ILS menolak jebol dari supportnya ya. Dia balik lagi nih di sini. Nah, ini cukup cakep nih teman-teman. Kalau teman-teman mau ambil juga bisa ya di area 310, 300-nya. Bisa cicil-cicil daerah situ. Nah, bisa buang kalau dia turun di area 286-nya. Nah, cuman ini memang agak besar resikonya. Kenapa? Dia agak turunnya tajam gitu ya. Dan ini belum ada dudukannya, tapi kalau teman-teman mau ambil momentumnya, saya rasa bisa ambil di profit di 2-4%. Potensi keuntungannya kemungkinan di sini teman-teman. Nah ya, area sini ya terdekat ya. Area berapa? 354, 336-nya itu untuk taking profitnya gitu ya. Tapi untuk kalau teman-teman ambil di ketika bottom fishing ya, bisa buang di area sini, di area minimal ya sini ya, area sini 290 lah ya, sorry 20288 gitu ya. Itu untuk ILS. Lanjut ada PZZA. PZZA juga dia masih downtrend ya, tapi dia lagi ada di area support nih teman-teman. Ini menarik ya, tuh ya. Kalau teman-teman ambil boleh di area 605, 600, 595-nya. Bisa pasang SL ya. Di area ya di sini 585 atau di bawah 570 ya. Tapi kalau teman-teman yang suka swing ya, berani untuk bottom fishing, ya ini bisa ambil cicilan 2 di sini, bisa nambah gitu ya kalau dia turun gitu ya. Bisa nambah ya.
kemungkinan untuk area taking profitnya mungkin ya, kemungkinannya di area sini. Nah, ini untuk area fast rate-nya ya. Nah, ini 630, 620 di 2% ya, 2-4%. Tapi kalau swing lanjutannya di sini, teman-teman. Nah, ya, di area 660, 650. Ya, ini kemungkinan kalau dua opsi ya, ini untuk PZZA. PZZA kemungkinan gini, ya, sorry. Kalau dia turun, kemungkinan naiknya begini, ya. Begini, mungkin begini, ya. Atau, ya, bisa begini. Nah, begini. Ini kalau teman-teman suka lihat di Stockbit saya, yang teman-teman yang pakai Stockbit gitu ya, untuk analisa, nah, bisa skenario seperti ini. Atau, ya, kemungkinan turun, up, mungkin begini juga, ya. Atau, ya, bisa jadi ya turun gitu ya, kemungkinan bisa jadi turun, tapi ya apa namanya, harus ya teman-teman wajib untuk disiplin SL-nya gitu ya, karena nggak apa ya, nggak trading itu nggak melulu pasti bakal menang gitu ya, dan kita harus mempersiapkan resikonya ketika harus stop loss. Jadi untuk PZZA, lanjut ada TLKM. Ini TLKM ini menarik nih teman-teman. Nah, dia bikin candle hammer ya. Nah, ini kalau kita lihat secara minor, tuh ya, dia udah break sebetulnya. Dan ini kemungkinan lanjut nih ya. Ini bisa lanjut ya, cuman memang harus hati-hati, dia ada gap di bawah kecil ya, di sini. Ya, kecil aja. Ya. Kalau mau ini bisa teman-teman yang suka blue chip ya, bisa ambil di area 4630-nya atau 4610-nya. Pasang SL-nya kalau dia turun di bawah gapnya, ya kemungkinan bisa turun lagi. Tapi kemungkinan kalau dia jebol di area 4660-nya, ya, kita lihat dari rekam jejaknya. Nah, lanjutannya ke sini 4800 teman-teman ya. Kalau 4800-nya bagus, ya break, udah narik gitu ya. 4800-nya bagus, jebol gitu ya, narik bisa all time high gitu ya, kemungkinan ya. All time high-nya di situ kemungkinan 4800 ya. Itu untuk Telkom. Lanjut ada Powon. Powon ini masih di area-area sini ya. Nah, ini sebenarnya kalau apa namanya, properti ya, nah dia agak ya karena sekarang pandemi gitu ya, jadi daya beli masyarakat tentang rumah mungkin agak susah gitu ya. Cuman ya ini bisa jadi momentum buat teman-teman yang ambil ya. Apalagi udah ada pemulihan ekonomi ya, kemungkinan ya. Ini kalau dia break ya area sini 525-nya cakep nih. Potensi pasti ke 600 ya. Kemungkinan naik ke area sini 610-nya. Jadi kalau teman-teman mau ambil ya bisa aja ya untuk take risk-nya di area 510 500 ya, pasang SL-nya boleh di bawah 490 atau 480 loris ya, di bawah 4%. Nah, ini kalau break nih, potensinya lumayan. Secara risk reward dia ada di 1:1,5, 1:2 ya, jadi cukup bagus gitu ya. Silahkan yang suka blue chip juga bahwa tadi Telkom udah ya. Nah, hari terakhir ya, sekarang, terakhir ini SMP ya. Nah, SMP ini saya pernah rekom juga, memang agak lambat ternyata, tapi dia udah mulai break ya di area sininya 515-nya. Kalau teman-teman mau ambil boleh area 525, 514-nya, potensi lanjutannya ya naik nih, kemungkinan lanjut ke area 580 ya. Kalau dia break 580-nya, cakep nih ya, potensinya kemungkinan ya, dia mau bakal proyeksinya ya, kalau proyeksi ini kemungkinan bikin gini nih teman-teman. Ya, kemungkinan bikin cup ya. Ini jadi resisten kuat nih ya. Setelah sekian lama nih kalau jadi nih ya. Potensinya naik
ya. Presinya naik ke sini tuh ya. Kemana nih? Ke area 800-nya. Jadi ini cukup menarik ya, low risk juga nih teman-teman. Kalau teman-teman mau swing panjang ya di area sini ya bisa ambil sekarang masih bisa cukup ya, cukup ideal untuk entry dan teman-teman bisa pasang SL di bawah 490-nya gitu ya. Oke teman-teman, itu aja ya. Terima kasih yang sudah menonton videonya saya dari awal sampai akhir ya. Semoga bermanfaat dan juga mudah-mudahan teman-teman selalu belajar ya. Karena trading itu atau investasi nggak melulu soal cuan ya. Pasti atau teknikal atau fundamental. Ada banyak hal yang harus kita pelajari ya tentunya seperti psikologi dan money management gitu ya. Dan silakan teman-teman kalau ada yang mau belajar, teman-teman bisa join di grupnya Tough Trader ya, Telegram. Dan tentunya juga saya suka kasih menu-menu menarik ya yang berpotensi cuan tentunya di Telegram saya. Gitu ya. Linknya di describe. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan semoga tujuan investasi teman-teman tercapai. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.